Halo Sobat Urban, baru 2 minggu dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa langsung menggebrak dengan 4 kebijakan ekonomi besar. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas keuangan negara, menurunkan biaya pinjaman, meningkatkan penerimaan negara, dan membangun kepercayaan publik terhadap anggaran pemerintah. Langkah pertama, Purbaya menggelontorkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank milik negara atau Himbara. Dana ini menjadi suntikan likuiditas agar bunga pinjaman dan deposito bisa turun. Dengan kebijakan ini, bank tidak perlu lagi bersaing menaikkan bunga untuk menarik nasabah. Dampaknya, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi maupun usaha, sementara program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan dengan bunga rendah. Langkah kedua, mengejar para penunggak pajak besar. Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 200 individu dan perusahaan dengan tunggakan mencapai 60 triliun rupiah. Untuk menagihnya, Purbaya menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki sistem coretas, memberantas peredaran rokok ilegal, serta mendorong paket ekonomi 2025. Berbeda dengan periode sebelumnya, ia menegaskan tidak akan membuka jalan bagi program teks amnesti. Langkah ketiga, memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara tetap berlanjut. Purbaya menegaskan dana APBN akan tetap mengalir ke proyek strategis ini, bahkan lebih cepat pada tahun 2026. Dana dari APBN digunakan sebagai modal awal untuk membangun infrastruktur dasar. Dengan begitu, ketika pembangunan mulai terlihat nyata, investor swasta diharapkan ikut terlibat dan mempercepat pertumbuhan kawasan IKN. Langkah keempat, menahan arus dolar agar tidak kabur ke luar negeri. Pemerintah mencatat, sejak awal tahun 2025, banyak dana dalam bentuk dolar yang dikirim masyarakat kaya Indonesia ke negara tetangga setiap bulan. Untuk mengatasinya, Purbaya menyiapkan insentif agar masyarakat lebih memilih menyimpan dolar di dalam negeri. Kebijakan ini sedang dibahas bersama Presiden Prabowo, dengan konsep berbasis pasar sehingga lebih menarik dan kompetitif. Meski gebrakan awalnya terbilang berani, tantangan Purbaya tidak ringan. Hingga Agustus 2025, penerimaan pajak hanya mencapai 1.135,4 triliun rupiah. Angka ini turun lebih dari 5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit APBN juga masih cukup menekan. Purbaya optimis, 4 langkah ini bisa menjadi solusi cepat sekaligus fondasi jangka panjang. Dengan begitu, keuangan negara tetap aman, perbankan lebih cair, penerimaan pajak meningkat, pembangunan IKN berjalan, dan devisa tidak keluar dari Indonesia.